Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Mudahir dengan NIM 0557458557. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 1, yaitu pada mata kuliah basis data mengenai perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem rumah sakit. Nah, mari kita mulai dengan memahami studi kasusnya terlebih dahulu. Sistem ini dirancang untuk mengelola alur medis rumah sakit yang mencakup 4 tahap utama. Nah, pertama, registrasi, di mana pasien menyerahkan data diri kepada administrasi. Kedua, distribusi data, yaitu penyerahan data pasien yang terdaftar kepada dokter. Ketiga, pemeriksaan, di mana pasien akan diperiksa oleh satu atau beberapa dokter secara situasional. Yang berarti di sini terdapat relasi money to money ya. Dan terakhir adalah output, di mana dokter menerbitkan atau membuatkan resep obat untuk pasien tersebut. Nah, berdasarkan kasus tersebut, ya, saya mengidentifikasi dan menetapkan 6 entitas yang terlibat dalam sistem database ini. Terdapat 3 entitas utama, yaitu dokter, pasien, dan admin sebagai aktor dan penerima layanan. Kemudian untuk menormalisasikan relasi money to money yang tadi dan mencatat proses bisnisnya, saya menambahkan 3 entitas baru, yaitu 3 entitas transaksi. Yang pertama, pendaftaran sebagai penghubung pasien dan admin, kemudian pemeriksaan sebagai hasil normalisasi antara pasien dan dokter, serta entitas resep sebagai output akhir pelayanan. Nah, di sini kita akan buat 4 entity utama. 3 entity utama. Kemudian kita akan membuat 3 entitas transaksi di sini. Resep obat. Kita kasih warna biru siang. Oke. Nah, ke-6 entitas ini sudah kita buat. Saatnya kita posisikan. Mana ya? Sini dia. Ini pendaftaran di sini, ini pemeriksaan di sini, terus ini resep obat di sini. Nah, oke. Selanjutnya, setiap entitas itu tentunya memiliki primary key atau kunci utama sebagai identitas unik mereka, beserta atribut deskriptif atau non-key-nya untuk menyimpan informasi pelengkap. Contohnya di sini, entitas pasien itu memiliki ID pasien sebagai primary key, dilengkapi atribut nama, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian entitas dokter memiliki ID dokter, dan administrasi memiliki ID admin. Sementara itu, pada entitas transaksi seperti pendaftaran, pemeriksaan, dan resep, itu kita memiliki ID daftar, ID periksa, dan ID resep sebagai primary key-nya, yang masing-masing dilengkapi atribut deskriptif seperti tanggal daftar, diagnosa medis, dan detail obat. Oke, di sini kita akan membuat primary key-nya. Di sini ada ID dokter sebagai package-nya. Pasien, admin, nggak berubah dia. Resep, ID periksa, ID daftar. Nah, 6 primary key sudah dibuat. Kita akan kasih warna hijau ya. Kemudian kita akan membuat atribut non-key-nya. Untuk dokter itu ada nama dokternya pasti ya. Nah, kemudian untuk pasien pasti ada nama pasiennya. Kemudian untuk ini kita kasih aja deh. Untuk tanggal lahir juga pasti ada.
Kemudian untuk alamat juga pasti ada. Nah, kemudian untuk admin kita bisa tambahkan juga di sini, yaitu nama adminnya, nama petugasnya ya. Oke, terus untuk resep obat di sini dia ada detail obatnya. Kemudian untuk video pendaftaran itu dia ada tanggal daftarnya. Kemudian untuk pemeriksaan itu ada tanggal periksa dan diagnosanya apa nih, keluhannya. Diagnosa. Oke, kemudian kita akan menghubungkan semua dari entitas ini. Oke, entitas sudah kita buat, primary key sudah kita buat, atribut non key-nya sudah kita buat. Oke, selanjutnya mari kita lihat himpunan relasinya. Terdapat 3 interaksi utama dalam sistem ini. Relasi melakukan itu terjadi saat pasien melakukan pendaftaran dan dokter melakukan pemeriksaan. Relasi melayani saat administrasi melayani pendaftaran pasien. Dan relasi menghasilkan itu di mana proses pemeriksaan medis akan menghasilkan resep obat. Menggunakan blok ketupat. Oke, ini melakukan, ini juga melakukan, ini melayani, ini menghasilkan. Nah, oke. Nah, udah rapi ya. Ini kita kasih warna. Oke, sip, mantap. Pasien akan melakukan pendaftaran, administrasi akan melayani pendaftaran pasien, kemudian data pendaftaran akan berlanjut ke data pendaftaran akan berlanjut ke tabel pemeriksaan. Tabel pendaftaran akan berlanjut ke tabel pemeriksaan. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan pasien yang ada di daftar, ada di tabel pemeriksaan, dan dari situlah setiap pemeriksaan, satu kali pemeriksaan akan menghasilkan resep obat. Oke, mantap, sip. Oke, di sini relasi-relasi tadi tuh harus kita implementasikan menggunakan kunci tamu atau foreign key pada entitas transaksi. Nah, pada tabel pendaftaran kita menanamkan ID admin dan ID pasien sebagai foreign key. Kemudian pada tabel pemeriksaan kita menarik ID daftar dari pendaftaran dan ID dokter untuk mengetahui siapa yang memeriksa pendaftaran tersebut, siapa yang memeriksa pasien tersebut. Ya, kemudian pada tabel resep obat kita menggunakan ID periksa sebagai foreign key untuk menghubungkan resep dengan riwayat pemeriksaannya. Di sini kita akan menambahkan foreign key. Iya, kayaknya dikurang. Ini spesialisasi nggak ada. Nah, foreign key-nya kita ambil dari pendaftaran ya, karena tabel transaksi ini berarti kita harus menanamkan ID pasien sebagai foreign key-nya di sini dan juga ID admin sebagai foreign key-nya. Karena nanti pasien ini dan admin ini akan dipertemukan di dalam tabel pendaftaran ini. Nah, kemudian di pemeriksaan itu kita harus menanamkan ID daftar ya, karena nanti ID daftar ini akan menarik data pendaftaran dari tabel pemeriksaan gitu. Nah, kemudian kita juga menarik data dokter nih, siapa dokternya, nah kita pakai ID dokter sebagai foreign key di sini. Nah, kemudian setiap kali pemeriksaan selesai itu kan menghasilkan resep obat, berarti kita harus menarik data pemeriksaan ini ke resep obat ya. Makanya kita menggunakan ini ID periksa sebagai foreign key-nya. Nah, foreign key sudah dibuat. Kita bisa bedakan di sini menggunakan underscore ya, underscore underline. Nah, terus kita kasih warna karena di hijau untuk key, nanti kita harus kasih hijau yang redup. Nah, ini sebagai foreign key-nya. Oke. Nice. Di sini udah terbuat semua. Mulai dari entitas yang sudah terbuat, primary key sudah terbuat, atribut non key sudah terbuat, terus relasi sudah terbuat, dan foreign key sudah terbuat. Mantap. Derajat relasi atau kardinalitas. Nah, untuk derajat relasi atau kardinalitasnya aturannya adalah sebagai berikut. Admin kependaftaran dan
pasien ke pendaftaran itu adalah one to many, karena satu admin melayani banyak pasien, dan satu pasien bisa mendaftar berkali-kali. Kemudian hubungan pasien ke dokter awalnya adalah money to money, seperti yang sudah kita bahas pada studi kasus sebelumnya. Tapi kita sudah pecah di sini menjadi one to many melalui tabel pemeriksaan, di mana satu dokter itu bisa melakukan banyak pemeriksaan. Dan yang terakhir, pemeriksaan ke resep adalah one to many, one to one. Nah, karena satu sesi medis yang spesifik ya akan menghasilkan satu dokumen resep yang unik. Tadi tuh dari pendaftaran, admin ke pendaftaran itu one to many, pasien ke pendaftaran one to many, dokter ke pemeriksaan one to many, pemeriksaan ke resep itu one to one berarti sini. Nah, kemudian one to many, ya one to many. Nah ini juga dan ini juga. Kenapa? Oke, kita baca alurnya dulu nih. Kita rapi dulu deh sedikit-sedikit sini biar estetik dan rapi. Oke. Nah, satu pasien akan melakukan berkali-kali pendaftaran di waktu yang berbeda. Satu admin akan melayani banyak pendaftaran pasien. Kemudian data pasien akan dilanjutkan ke data pemeriksaan, ke tabel pemeriksaan. Nah, kemudian tabel pemeriksaan ini itu satu dokter akan melakukan pemeriksaan pasien di dalam tabel pemeriksaan ini, dan setiap kali ya, satu kali pemeriksaan itu akan menghasilkan satu resep obat. Gitu. Nah, di sini yang paling serunya nih. Berikut adalah gambaran relasi tabel atau skema fisik database yang dihasilkan menggunakan tools dbdiagram.io. Garis-garis penghubung ini yang berjalan itu mempresentasikan foreign key yang telah kita bahas. Terus membentuk jaringan data yang saling terintegrasi tanpa adanya redundansi. Nah, alurnya itu dimulai dari ini ya. Pertama, satu pasien akan melakukan pendaftaran nih. Terus satu admin akan melayani pendaftaran. Terus data pendaftaran itu akan berlanjut ke pemeriksaan. Sehingga satu dokter akan melakukan pemeriksaan, dan setiap kali pemeriksaan itu akan menghasilkan satu resep obat. Gitu. Nah, dan ini adalah hasil dari IRD rumah sakit beserta alur kerjanya yang lumayan kompleks ya dan lengkap. Nah, kita akan baca alurnya secara logis di sini. Dimulai dari tahap registrasi di sebelah kiri, itu di mana data pasien dan admin dihubungkan oleh entitas pendaftaran. Dari situ data berlanjut ke proses pemeriksaan, pemeriksaan medis ya, di sebelah kanan atas. Nah, mempertemukan antrian pendaftaran dengan dokter. Terakhir di bagian kanan bawah, itu hasil dari pemeriksaan tersebut bermuara pada entitas resep obat. Alur ini memastikan seluruh rekam medis tercatat secara terstruktur dari pasien datang hingga pulang. Oke, demikianlah paparan saya mengenai praktikum perancangan IRD rumah sakit ini. Semoga penjelasan dari entitas, relasi, hingga alur workflow ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi kriteria tugas yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.